Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Fatur Rahman, kemudian Arum Islamiyati, dan yang terakhir yaitu Elsa Putri Lestari, akan membawakan materi dengan judul Konstruk Validity. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian konstruk validity. Nah, di sini validity konstruk atau konstruk validity adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah disiapkan. Nah, validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel-variabel konsep, baik yang sifat-sifatnya performansi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, lokus, kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Nah, di sini untuk menentukan validitas konstruk suatu instrumen itu ya, validitas konstruk suatu instrumen harus dilakukan proses penelaahan teoritis dari suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan butir-butir instrumen. Nah, di sini ada dimensi indikator dijabarkan dari konstruk yang telah dirumuskan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu seberapa jauh indikator tersebut merupakan indikator yang tepat dan konstruk yang telah dirumuskan. Nah, kemudian untuk yang kedua, indikator-indikator dari suatu konstruk harus homogen, konsisten, dan konvergen untuk mengukur konstruk dari variabel yang hendak diukur. Nah, untuk yang ketiga, indikator-indikator tersebut harus lengkap dan mengukur suatu konstruk secara utuh. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arum. Kemudian yang selanjutnya adalah validitas konstruksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan alat ukur, yang mana alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam sebuah materi. Nah, mestinya dalam sebuah materi tersebut memiliki sebuah tes. Nah, sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang terkandung dalam tes tersebut memiliki aspek perilaku yang dikemukakan dalam sebuah tujuan. Misalnya saja dalam sebuah rumusan tujuan terdapat sebuah kalimat, siswa dapat membedakan verba aru dan verba iru. Nah, oleh karena itu dapat dibuat soal yaitu sebagai berikut. Jelaskan perbedaan antara verba aru dan verba iru. Nah, kemudian yang selanjutnya, cara untuk membuat validitas konstruksi yaitu dengan menghubungkan pada indikator. Nah, misalkan saja dalam sebuah kata memahami. Nah, maka indikator yang dibuat adalah dapat memahami, dapat memberikan contoh, dapat membedakan, dapat menjelaskan, dan lain sebagainya. Nah, Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah perhitungan konstruk validity. Untuk langkah yang pertama yaitu pengujian terhadap kuesioner atau instrumen penelitian yang sudah dibuat agar sesuai dengan kriteria sehingga masuk atau cocok untuk menjadi tolak ukur sehingga valid atau tidak. Setelah diadakannya pengujian, maka terdapat langkah-langkah untuk melakukan perhitungan, yaitu untuk langkah yang pertama yaitu penjumlahan terhadap total skor pada jawaban terhadap tiap bulir jawaban. Terus untuk yang selanjutnya yaitu pengidentifikasian variabel pada setiap bulir pertanyaan. Yang ketiga yaitu perhitungan terhadap R tabel atau R hitung. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu pemberian keputusan pada kevalidan dari soal yang tengah diujikan atau yang telah diuji. Terus sekian materi yang dapat kami atau kelompok 4
sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.